pada malam hari ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Baru mengangkat tema memajukan dan penyelesaian persoalan daerah serta penanganan dan pengendalian COVID-19. Hadirin pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kini saatnya kita memasuki segmen pertama, yaitu segmen penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Dalam segmen ini, waktu yang diberikan adalah 5 menit. Kesempatan pertama kami akan berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memberikan visi, menyampaikan visi dan misi. Waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para hadirin yang berhadir pada kesempatan ini, yang juga saya hormati paslon nomor 2, yang juga saya hormati moderator yang berhadir pada kesempatan ini, dan wakil kami Pak Andi Rudi Latif yang saya hormati dan kami cintai dan kami sayangi, yang saya hormati seluruh pemirsa masyarakat Kabupaten Kota Baru yang berhadir pada kesempatan ini, yang dalam kesempatan ini yang lagi menonton di masing-masing tempat dimanapun berada. Terima kasih. Pada hari ini ya kami angkat pendalaman visi yang kami akan sampaikan. Terwujudnya masyarakat Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan. Makna dalam visi masyarakat mandiri, kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengelola daerah maupun rumah tangga sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain dalam kurung luar, tanpa mengurangi kerjasama dengan daerah lain yang saling menguntungkan. 2. Sejahtera. Semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan adanya perhatian utama terhadap terkecukupinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, budaya, ekonomi yang memadai. Peningkatan ini lebih difokuskan dalam pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya di sektor agrobisnis serta kepariwisataan yang didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai. 3. Agrobisnis. Aktivitas perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas meliputi pertanian, perkebunan, perekonomian, perikanan yang dijadikan sebagai potensi strategis serta landasan acuan bagi kemajuan pembangunan ekonomi. 4. Kewirausahaan, aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam, pesisir laut maupun darat, baik yang bersumber laut maupun sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara simultan dan berkelanjutan. Misi meningkatkan struktur ekonomi yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur serta konsep pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih berkarakter religius, lebih sehat, cerdas, kreatif, serta terampil. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien, responsif, akuntabel, transparan dengan didukung partisipatif masyarakat. Masih ada waktu? Bisa ditambahkan? Cukup? Cukup. Terima kasih. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada calon nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktunya sama, 5 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, tim perumus, moderator, pasangan calon nomor 1, hadirin hadirat, para pemirsa dan seluruh warga pemirsa Ijaan yang kami cintai dan kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memajukan dan penyelesaian masalah daerah serta penanganan dan pengendalian COVID-19. 1. Menyelesaikan pembangunan rumah sakit Stagen dan beberapa kantor seperti kantor Bupati, DPRD, Bapeda, dan beberapa kantor lainnya diupayakan selesai 1 tahun dengan skema multi-use. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, serta kelistrikan di Kota Baru itu kami upayakan dilaksanakan pada tahun pertama dan kedua. Misalnya jalan lingkar Pulau Laut, ruas Tanjung Serdang, Lontar, Tanjung Seloka, Labuan Mas, Pulau Laut Timur akan dikerjakan dengan skema multi-use. Adapun sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota Baru, status jalan strategis provinsi. Jalan nasional Tanjung Serdang Kota Baru 41 km direncanakan 2 jalur untuk memperlancar lalu lintas dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Seluruh poros jalan antar kecamatan di 12 kecamatan di bagian daratan Kalimantan, di antaranya Jalan Poros Tanjung Batu, Udi, Tanjung Samalangkakan, Jalan Siayuh, Gerondang, Tanjung Batu, Banian, Sungai Durian, Bakau, Magalau, Sampanangan, Gunung Batu Besar, Bakau, Binturung, Sengayam, Desa Ujung Sekapung, Jalan Poros Hampang, dan beberapa ruas lainnya. 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan berupa puskesmas pembantu, puskesdas, puskesmas, dan posyandu dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 5. Merehabilitasi rumah ibadah khususnya yang diprioritaskan di ibu kota kecamatan dalam rangka revolusi mental masyarakat. Di samping program prioritas di atas, kami juga mengupayakan terwujudnya beberapa proyek strategis, misalnya jembatan penghubung daratan Kalimantan, Pulau Laut, kawasan ekonomi khusus, lari-larian, untuk mewujudkan pemerataan pengembangan perekonomian di Kabupaten Kota Baru, akan membagi Kabupaten Kota Baru dengan beberapa zonasi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah. Sengayam dan sekitarnya dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Sebagian Pamukan Selatan akan dikembangkan perikanan budidaya rumput laut dan pengembangan sarang burung walet. Tanjung Batu, Udi, Senakin, dan sekitarnya pengembangan sektor pertanian, perkebunan buah lokal, serta nelayan tangkap. Hampang dan sekitarnya pusat pengembangan pertanian jagung,
kedelai, kakao, dan komoditas lainnya yang memiliki nilai jual tinggi, serta mengupayakan berdirinya pabrik pakan serta peternakan yang dikembangkan secara terintegrasi. Serongga dan sekitarnya dikembangkan pusat perdagangan dan bisnis. Pulau Laut Timur dan sekitarnya dikembangkan pertanian dan perkebunan serta peternakan yang dikembangkan secara terintegrasi. Pulau Sebuku dan sekitarnya pengembangan industri smelter dan industri turunannya. Pulau Laut Selatan dan sekitarnya dikembangkan perikanan tangkap dan budidaya, pertanian dan peternakan. Pulau Laut Kepulauan, pusat pengembangan budidaya rumput laut, perikanan tangkap, peternakan dan pelabuhan pendaratan ikan yang berpusat di Pulau Koroyaan. Kita memasuki segmen kedua. Segmen ini adalah pendalaman visi dan misi. Pada segmen ini, tim perumus debat publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kota Baru telah membuat pertanyaan sesuai dengan visi misi dari pasangan calon. Waktu untuk menjawab adalah 4 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada calon nomor 2. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2. Pada misi kelima Bapak menyatakan bahwa mengembangkan sistem pemerintahan yang terpadu, aspiratif, transparan, bersih, inovatif, dan melayani berbasis teknologi. Senada dengan misi tersebut, dalam konteks menyelesaikan persoalan daerah, sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pemerintahan yang berbasis e-government, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, bahkan ke pedesaan. Faktanya, kondisi geografis Kabupaten Kota Baru diketahui terdiri dari 110 pulau kecil dan 23 tanjung. Tentunya hal ini tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Pertanyaannya, jika pian menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi dan komitmen yang dapat Bapak kembangkan agar visi ketiga Bapak dapat terrealisasikan? Waktu menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Langkah yang kami lakukan adalah mempersiapkan infrastruktur. Memang Kota Baru terdiri beberapa pulau, ada 12 pulau yang berpenduduk. Sekarang tinggal 3 pulau yang belum teraliri listrik. Karenanya sekarang ini kami sedang gencar-gencarnya bagaimana sekiranya berbagai desa, berbagai kecamatan itu bisa dihidupkan lampunya atau di grid dari 12 jam menjadi 24 jam. Karena itu persyaratan dalam rangka memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pemerintahan. Nantinya di kecamatan-kecamatan kami akan menggunakan sistem informasi, komunikasi dalam hal misalnya perizinan dan juga bantuan bansos. Nanti akan kita kembangkan e-budgeting dan e-planning dalam rangka meningkatkan transparansi, efektivitas perjalanan pemerintahan. Jadi yang perlu sekarang kita laksanakan, memang tidak seluruhnya yang sesegeranya bisa dilaksanakan, namun secara bertahap. Kita laksanakan dulu di beberapa kecamatan yang sudah lampunya menyala 24 jam. Karena lampu ini kan persyaratan. Karena itulah di pulau-pulau pun nanti akan kita aliri listrik agar sekiranya teknologi ini kita manfaatkan. Seperti nanti mencetak KTP, kemudian kartu keluarga, ini tidak perlu lagi kita kanukan.
Orang Sengayam, orang pulau tidak perlu lagi ke Kabupaten Kota Baru. Kalau itu masih dilakukan, kami menganggap ini masih hidup di zaman batu kita. Padahal teknologi sudah begitu majunya, kenapa kita tidak manfaatkan? Contoh, kalau umpamanya nanti APBDes, itu bisa dievaluasi melalui sistem teknologi. Enggak perlu kepala desa itu turun ke Kota Baru, membuang-buang biaya gitu kan. Cukup berkomunikasi saja melalui teknologi, kemudian sambil sebab sekarang ini untuk meeting-meeting saja itu bisa menggunakan media daring gitu. Jadi ini betul-betul kita manfaatkan supaya dalam rangka merespon 4.0 di mana sistem serba digital nanti bisa kita laksanakan. Saya berkeyakinan Kota Baru ini kan tidak jauh berbeda dengan Indonesia sebetulnya. Ini miniaturnya Indonesia. Indonesia itu juga punya punya kepulauan-kepulauan. Tapi ini bisa diterapkan. Surabaya sudah menerapkan, Bojonegoro sudah menerapkan, Binjai sudah menerapkan, Jogja sudah menerapkan. Kenapa kita tidak bisa? Sumber daya manusia Kota Baru unggul. Tinggal kemauan political will dari pemerintah untuk merubah sistem tradisional ini menjadi modern. Sebab dengan sistem teknologi nanti, menggunakan teknologi itu nanti akan kita meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, korupsi, KKN dan sebagainya. Ini yang harus kita terapkan nanti ke depan supaya Kota Baru itu maju, unggul dan religius. Jadi tidak ada kalaupun tadi dalam pertanyaan dikatakan bahwa kondisi geografis Kota Baru yang kepulauan tidak jadi problem, karena kan kuncinya hanya pulau itu berlistrik, itu saja. Terima kasih. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada calon nomor 1. Waktunya sama 4 menit. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaannya. Saya akan membukakan. Pada misi ketiga Bapak mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan. Kita ketahui bahwa aparatur sipil negara atau ASN merupakan tulang punggung berjalannya roda pemerintahan mulai tingkat pusat hingga daerah. Sementara itu, fakta menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah di sejumlah tempat telah menempatkan ASN pada posisi yang dilematis. Di lain pihak, ASN dituntut bekerja secara profesional dengan sistem pemerintahan sebagaimana tertuang dalam misi Bapak. Keberhasilan misi ini tentunya diperlukan dukungan dari birokrat pemerintah. Pertanyaannya, jika Pian diberi amanah oleh masyarakat Bumi Saijaan menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi dan komitmen Bapak agar ASN dapat mengembangkan sistem pemerintahan seperti yang dimaksud dalam misi tersebut? Waktu menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk pertanyaan mengenai ASN. Tentu selama kami 4 tahun 8 bulan ini telah menyusun dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, sehingga kami melihat daripada kawan-kawan SD ASN yang ada, tentunya kami tentu menyadari bahwa kita mengambil ASN memang harus sesuai dengan job description-nya, tapi namun kita juga harus melihat sampai sejauh mana yang dilakukan masing-masing jobnya dan sesuai dengan
pendidikan yang dilakukan adalah tentu kita harus juga melihat daripada kemampuan bisa menjalankan daripada tugas-tugas yang diberikan. Tentu yang beberapa yang sudah kami lakukan bersama selama ini, tentu saya melihat memang kita tahu bahwa bagaimana birokrasi yang ada di dalam, tentu kita mencari orang yang punya kapabilitas, yang harus mampu untuk membawa masing-masing daripada dinas-dinas yang ada. Nah, kami lihat selama ini alhamdulillah memang ada beberapa yang kami pindah memindah, tapi ini adalah sesuai dengan kemampuannya dan terbukti apa yang sudah dikerjakan. Tentu kalau dia tidak mampu di situ, ya kami tidak juga bisa memaksakan. Tapi hari ini yang duduk yang ada di masing-masing dinas, dia sudah layak dan kuat dan mampu untuk memberikan kemajuan daripada masing-masing di dinasnya, sehingga apa yang sudah kita kerjakan dan terbukti yang sudah berjalan. Contoh misalnya dari PU sendiri, ini sudah berjalan yang sudah sekian lama dengan anggaran yang minim, tapi kami bisa membangun yang lebih daripada yang kita harapkan. Tentu seperti kita contoh juga di pertanian kita hari ini ya, sesuai dengan posisinya, dan kita bisa melakukan tadi yang kita bisa dapatkan. Tadinya hanya 1 hektar bisa mendapatkan cuma 3 ton, hari ini bisa sampai 6,7 sampai ada yang mendapat sampai 9 ton. Ini kan upaya daripada orang-orang pertanian kita yang punya kemampuan yang ada. Nah, juga kita lihat beberapa di pariwisata, kita lihat juga kita dudukan beberapa dinas yang terkait yang memahami dan tahu. Terus sampai hari ini kita lihat perkembangan daripada pariwisata kita yang begitu melejit dibanding daripada daerah-daerah lain. Ini kemampuan-kemampuan daripada mengangkat ekonomi Kabupaten Kota Baru. Sedangkan kita melihat saat ini ekonomi kita Kabupaten Kota Baru yang begitu melejit dengan situasi dan kondisi saat ini, tentu ini memberikan pendapatan daerah yang begitu besar karena dengan kemampuan daripada dinas-dinas kita yang menduduki masing-masing jabatan yang ada, seperti Bapeda, terus kemudian dari perhubungan dan lain-lainnya, sosial, dan memahami daripada kebutuhan daripada masyarakat kita, sehingga alhamdulillah bisa kita memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang hari ini yang terdampak karena kemampuan daripada dinas yang tersebut yang didudukan. Jadi inilah manfaat daripada masyarakat kita yang bisa terlayani dengan baik. Tentunya kita tahu bahwa tidak mudah kita mendapatkan daripada semua orang yang bisa memahami secara langsung. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan tema memajukan dan penyelesaian persoalan daerah. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1. Pembangunan kompleks perkotaan pemerintahan Kabupaten Kota Baru di Desa Sembilingan, Kecamatan Pulau Laut Utara dibangun sejak tahun 2013, yang jika sesuai dengan master plan seharusnya 5 gedung ini selesai pada tahun 2015. Namun hingga saat ini pembangunannya belum rampung. Hal ini bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan skala prioritas anggaran. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, langkah apa yang akan dilakukan untuk dapat menyelesaikan pembangunan perkantoran tersebut? Waktu untuk menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan kembali. Tentunya berbicara persoalan perkantoran yang ada pada saat ini, tentu saya juga mengacu kepada visi misi kami yang terdahulu. Tentu kita harus prioritaskan
yang mana kita melihat daripada kepentingan infrastruktur jalan dengan anggaran yang terbatas, kemudian tentu tidak mungkin langsung kami akan langsung bisa menyelesaikan perkantoran, karena kita tahu juga di dalam visi misi kami adalah agrobisnis dan pariwisata tentu, dan infrastruktur jalan tentu ini harus, karena kita berdasarkan prioritas yang harus kita lakukan, karena kita melihat beberapa desa yang sangat sulit dengan kondisi infrastruktur jalan pada saat tahun 2015, 2016 kami masuk dan kondisi jalan tidak ada yang baik. Tentu ini adalah tuntutan kepada kebutuhan masyarakat dan untuk mengangkat ekonomi yang ada, sehingga bukan kami menterlantarkan, tapi ini adalah bagian daripada dana APBD yang terserap di perkantoran yang juga harus perlu diperhatikan. Beberapa tahun yang lalu juga kami ada beberapa yang kami biayai, tapi tidak kita full untuk menyelesaikan, karena kita lakukan pada prioritas yang harus kita lakukan, termasuk juga rumah sakit. Tentu pada kesempatan ini kami dengan bersama-sama kawan-kawan sudah menyusun dengan multi-yes, perpuk multi-yes ini sudah kami lakukan, bahwa termasuk ya tadi jalan lingkar, terus kemudian juga menyelesaikan rumah sakit dan perkantoran. Insya Allah tahun 2022 insya Allah akan kami selesaikan perkantoran dan rumah sakit. Nah, sehingga tentu kita juga perlu melihat yang harus kita lakukan dengan anggaran APBD yang minim. Tentu kita harus melihat prioritas yang harus kita lakukan. Nah, mendesak adalah memang adalah kepentingan infrastruktur jalan, karena tanpa bisa kita lakukan infrastruktur jalan tidak mungkin bisa mengangkat ekonomi Kabupaten Kota Baru seperti saat ini. Itulah yang kami lakukan, karena kita tahu bahwa rumah sakit kita saat ini juga masih mampu dan juga bisa menampung, dan juga perkantoran kita, kantor kita yang lama juga masih alhamdulillah masih cukup baik, masih bisa kita tempati, dan tentu tidak bisa kami langsung tiba-tiba bermewah-mewah, hanya membesarkan kantor, memewahkan kantor, tapi masyarakat kami lagi susah dari kondisi infrastruktur jalannya. Nah, tentu ini yang perlu harus kami lakukan, karena kalau kita membangun kantor dengan mewah-mewah dengan kita yang ada, sedangkan rakyat kita lagi susah, maka yang saya prioritaskan adalah jalan dan mengangkat ekonomi Kabupaten Kota Baru yang saat ini. Tentu banyak hal dengan saya membangun infrastruktur jalan, karena kita tahu hasil bumi dan hasil kebun masyarakat yang hari ini bisa dilakukan dibawa ke kota untuk dijual. Contoh di Tanjung Batu dengan Pudi, dulunya kelapa yang sangat susah untuk dijual, hari ini sudah gampang sekali dengan adanya kapal feri saya untuk menyeberang Tanjung Batu dengan Sigam. Ini memberikan kemudahan infrastruktur jalan. Nah, inilah difokuskan sehingga mengangkat ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat kita tidak lagi tertinggal. Inilah tujuan, sehingga kami tidak dituntut untuk bermewah-mewah, tapi ini adalah untuk memberikan kesejahteraan daripada masyarakat kita yang lebih duluan yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2. Pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Kabupaten Kota Baru selaku daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten tersebut harus berbenah diri agar mampu menjadi daerah penyangga pembangunan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Kota Baru. Pertanyaannya, jika warga Kabupaten Kota Baru memberikan amanah untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kota Baru, kebijakan pembangunan apa yang akan dilakukan, utamanya pada daerah perbatasan? Waktu untuk menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama kami lakukan akan membangun infrastruktur besar-besaran di kawasan itu, kemudian sarana prasarana,
Misalnya ada rumah sakit, mudah-mudahan nanti kalau di sini tipe B, di situ tentu tipe C. Kemudian sarana-sarana perkantoran lainnya, dan itu dalam zonasi kami memang dikembangkan sebagai kawasan pusat perdagangan dan bisnis. Kalau kita tidak bangun daerah itu, tentu kita akan mendapatkan dampak buruknya saja dari pemindahan ibu kota. Karenanya harus ada konsep bagaimana sekiranya pemindahan ibu kota ini kita justru mendapatkan nilai plusnya. Di samping itu juga, karena luasnya wilayah Kabupaten Kota Baru 25% dari total Kalimantan Selatan atau 9.000 km persegi. Daratan Kalimantan itu kalau kita compare dengan Jawa atau dengan hulu sungai saja, itu bisa sesungguhnya 3 kabupaten. Kalau mengacu kepada Pulau Jawa, itu bisa 4 sampai 5 kabupaten. Karenanya di dalam konsep kami nanti, kita akan membangun daerah otonomi baru di kawasan sana dalam rangka mengendos keberadaan ibu kota kabupaten, ibu kota negara di Pasir nanti. Sebab kalau tidak dibangun kawasan Sengayam dan ke sini yang berupa kebun, berupa hutan, tentu itu nanti akan menjadi daerah penyangga yang berbahaya bagi ibu kota negara. Bayangkan kalau nanti hutan-hutan itu tidak terbangun dengan baik, itu bisa menjadi sarang teroris. Kemudian juga kalau tidak ini kan bisa saja terjadi penyusupan tentara-tentara negara lain di sana. Karenanya jika kami nanti menjadi bupati, diberikan kepercayaan oleh rakyat, kita akan membangun daerah otonomi baru. Dan pengembangan kabupaten itu tidak perlu kita alergi, karena ini kan hanya wilayah administratif saja. Artinya jika itu dimekarkan menjadi daerah otonomi baru, maka Kota Baru akan lebih luas nanti akan dikembangkan. Karena target kita Kota Baru yang akan datang itu akan memiliki APBD antara 2 triliun sampai 2,5 triliun. Itu kabupaten sini saja. Dari mana itu? Dari lari-larian, dari kawasan ekonomi khusus, dari kerjasama nanti, kerjasama operasional dengan investor terhadap pengelolaan sumber daya alam yang saya sampaikan kemarin. Jadi justru dengan memekarkan wilayah sana, wilayah Kambatang 5, akselerasi pembangunan akan bisa kita lakukan dengan baik. Kalau dianukan seperti sekarang dengan APBD 2 triliun, tentu percepatan pembangunan di kawasan sana itu bisa stuck, di sini melambat. Karenanya salah satu strategi kami dalam rangka menyendos, dalam rangka merespon keberadaan ibu kota negara, kita akan membangun Sengayam dan kawasan situ sebesar-besarnya. Kawasan itu memang kita jadikan dari dulu waktu kami menjadi anggota legislatif, daerah itu di kawasan penyangga itu akan kita kembangkan menjadi pusat perdagangan dan bisnis, karena kawasan itu sangat potensial sekali, topografinya datar, landai, dan di sana ada pegunungan meratus. Kalau kita kembangkan menjadi daerah baru, itu tentu akan mendukung keberadaan ibu kota negara baru. Waktu habis. Segera saja kita memasuki segmen keempat, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan tema penanganan dan pengendalian COVID-19. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2. Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia hingga pertengahan November ini hampir mencapai 500.000 jiwa dan diyakini akan tetap meningkat jika vaksin COVID-19 belum secara resmi dirilis. Tentunya hal ini juga menjadi permasalahan Kabupaten Kota Baru. Untuk memutuskan mata rantai penularan virus tersebut, sekaligus meningkatkan angka kesembuhan pasien yang terkonfirmasi positif. Kerjasama dengan lintas sektor, baik pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang selaras,
tentunya diperlukan agar konfirmasi kasus positif dapat ditekan semaksimal mungkin. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, langkah strategis apa yang paling penting untuk mempercepat pengendalian COVID-19 di Kabupaten Kota Baru? Waktu untuk menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau kami nanti dipercaya untuk menjadi Bupati Wakil Bupati dalam penanganan COVID-19 ini, yang pertama kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa berdoa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini cepat berakhir, yang ditandai dengan akan dimulainya pemberian vaksin yang mudah-mudahan segera bisa diberikan kepada semua masyarakat. Kemudian menghimbau semua lapisan masyarakat Kota Baru untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan sampai lengah, mulai dari rumah tangga sampai ke pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian mengefektifkan kembali fungsi dan tugas Satgas COVID-19 Kabupaten Kota Baru dengan lebih meningkatkan koordinasi yang baik dengan semua anggota Satgas, termasuk semua stakeholder terkait, sehingga semuanya bisa berjalan maksimal. Kemudian lebih memperhatikan lagi kondisi tenaga kesehatan, khususnya pengadaan APD, obat-obatan, vitamin, suplemen, insentif yang lancar dan sesuai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan semua tenaga medis dan non-medis yang terlibat penanganan COVID-19, dan semuanya tentunya berhubungan dengan anggaran. Jadi harus ada anggaran yang pasti dan bisa digunakan untuk itu semua. Kemudian Kabupaten Kota Baru dengan geografis yang jauh dari Kota Banjarmasin sudah seharusnya membangun laboratorium standar tipe 2 untuk laboratorium khusus VCR atau laboratorium kesehatan daerah, supaya tidak perlu lagi memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal hanya untuk pemeriksaan sampel swab ke Tanah Bumbu atau ke Banjarbaru. Selain masalah pencegahan dan penanganan COVID-19 di atas, yang juga akan menjadi prioritas utama kami adalah menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Kabupaten Kota Baru di tengah krisis ekonomi saat pandemi, seperti melakukan operasi pasar, menjaga harga tetap terjangkau, membina dan meningkatkan kegiatan UMKM, memberikan stimulus anggaran agar produktivitas mereka tetap baik dan berjalan, dan memastikan masyarakat yang terdampak untuk benar-benar mendapatkan bantuan sosial, baik yang dari pemerintah pusat, provinsi, maupun dari dana APBD. Terima kasih. Waktu masih ada, bisa ditambahkan? Kalau masalah COVID kan saya tergolong alumni, mungkin sama juga dengan Ibu Tendri ya barangkali ya. Udah pernah positif saya, jadi sudah tahu bagaimana sebetulnya mengantisipasi ini. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada penjabat Bupati karena saat ini angka kesembuhan itu mencapai 80%. Padahal di bulan-bulan... Waktu habis, terima kasih. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Laporan dari Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia menyatakan bahwa sudah puluhan dokter dan perawat yang gugur
dengan terkonfirmasi COVID-19. Ini merupakan duka yang dalam bagi dunia kesehatan. Sebagai kepala daerah, tentunya hal tersebut tidak diinginkan terjadi di Kota Baru. Oleh karenanya, distribusi alat pelindung diri kepada tenaga kesehatan harus betul-betul merata. Bantuan nutrisi yang maksimal dan mengatur agar rotasi tugas tenaga medis dilakukan secara adil, sehingga tidak terjadi kelelahan. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, langkah strategis apa yang dapat dilakukan agar perlindungan kepada tenaga medis dapat maksimal, sekaligus dapat melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19 dengan baik? Waktu untuk menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kembali bahwa Bapak Syed Jafar Al-Idrus sangat luar biasa di dalam penanganan COVID-19 ini. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa di balik kurangnya APBD, anggaran untuk terkait masalah penanganan COVID ini, beliau sudah melakukan komunikasi terkait pihak-pihak yang terkait, baik itu dari negeri maupun sipil. Beliau sudah banyak mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikut membantu di dalam penanganan COVID ini. Salah satunya perusahaan itu ada yang membantu menggelontorkan dananya lebih daripada 3M, di mana bantuan tersebut diberikan dalam bentuk sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan juga bantuan alat pelindung dan bantuan swab, PCR dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa beliau Pak Syed Jafar Al-Idrus tidak memberi janji tetapi memberikan bukti nyata. Bukti nyata dalam bentuk aksi terhadap kepedulian masyarakat kita yang terkena dampak COVID-19. Nanti mungkin Bapak Syed Jafar Al-Idrus akan menambahkan, menguraikan lebih jelasnya lagi. Baik, kami tambahkan bahwa saya sebagai Ketua Satgas sudah menangani masalah COVID ini. Bukan saya alumni, tapi saya adalah Ketua Satgas langsung. Sehingga hari ini kita lihat Kota Baru adalah urutan keempat dari bawah. Jadi kalau dari atas urutan ke-9 yang tidak terdampak. Kalau kita melihat daripada yang ada, tentunya bahwa Kota Baru hari ini hanya terdampak seluruhnya adalah 623, tapi hari ini kita hanya ada 67 saja yang ada di daerah kita yang di Stagen. Tentu banyak hal yang saya lakukan untuk penanganan supaya menghindari daripada penyebaran COVID yang ada di Kabupaten Kota Baru. Antara lain saya membangun kampung tangguh, pasar tangguh, nelayan tangguh. Kemudian juga saya di posko-posko penjagaan yang saya lakukan selama ini untuk memberikan vaksin, terus desinfektan yang sudah kita lakukan, untuk tangki-tangki air yang ditanam disimpan di masing-masing tempat, di masjid, di mana-mana, agar senantiasa untuk mencegah daripada penularan daripada COVID-19 ini. Tentu kita melihat bahwa Kota Baru sendiri
dianggap sebagai rawan sekali. Tapi hari ini alhamdulillah Kota Baru adalah urutan ke-9 daripada 13 kabupaten kota yang terdampak. Nah, ini suatu Waktu keberhasilan. habis. Kita memasuki segmen kelima, yaitu debat terbuka antar pasangan calon. Baiklah, kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor 1. Bertanya kepada pasangan calon nomor 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kondisi dunia termasuk Indonesia mengalami penurunan akibat dampak dari COVID-19. Hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Kota Baru serta kas atau APBD daerah. Pertanyaannya, apa yang saudara lakukan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dengan melihat kondisi dia tersebut? Kemudian yang kedua, pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, pemerintah pusat akan mengirimkan vaksin COVID-19. Yang menjadi polemik di masyarakat adalah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan agar program pemerintah terkait pemberian vaksin tersebut dapat Waktu diterima? habis, terima kasih. Selanjutnya, pasangan nomor 2, silakan menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kita menang. Kami meluncurkan program stimulus ekonomi karena sebetulnya lapangan pekerjaan di Kota Baru ini banyak. Lahan-lahan pertanian banyak yang terlantar. Lahan-lahan perkebunan banyak yang terlantar. Kemudian nelayan-nelayan kita susah melaut, kekurangan BBM, sulit mendapatkan BBM. Kemudian juga pemerintah kurang hadir membantu mereka. Karenanya kami nanti di dalam tahun pertama itu 25% stimulus ekonomi sudah masuk. Tahun kedua itu masuk lagi 25%. Setiap tahun 25%. Kami akan menganggarkan kurang lebih 50 sampai 100 miliar untuk mendorong perekonomian masyarakat. Karena tahun pertama dan kedua kami sudah menyelesaikan infrastruktur berupa jalan yang nantinya sebagian kita bangun secara multi-year sehingga fleksibilitas APBD kita lebih luas, sehingga program-program stimulus ekonomi dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat di mana infrastruktur sudah bagus, pasti mereka nanti, waduh sayang ini Pak Bupati ini tidak punya modal, kita ini mau melaut, tidak ada alat, tidak ada kapal dan sebagainya. Di situ pemerintah hadir ini. Saya yakin itu bisa dilaksanakan karena kami sudah melaksanakan, bukan sekedar janji-janji. Ketika saya menjadi anggota DPRD di provinsi itu, ratusan ribu bibit sawit saya bantukan kepada mereka. Sekarang mereka tinggal menikmati hasilnya. Ratusan dari yang saya bantu, ratusan alsintan yang saya bagikan kepada masyarakat, dan memang terbukti ekonomi masyarakat sangat meningkat pada waktu itu. Itulah yang akan kami lakukan nanti mengatasi situasi pandemi ini secara cepat. Terima kasih. Selanjutnya kepada paslon 1, silahkan menanggapi jawaban yang diberikan oleh paslon 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kembali kami pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pada kepemimpinan beliau, Pak Sekja Pak Ali Idrus, sudah melakukan bukti nyata. Kalau ada bukti nyata, ngapain kita harus mencari janji? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahwa beliau telah berhasil menambahkan PAD Kabupaten Kota Baru. Salah satunya melalui wisata yang ada di Siring Laut, wisata kuliner. Nah, di situ
penghasilannya dalam 2 bulan terakhir itu 1 M lebih. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa 10% dari penghasilan tersebut itu bisa masuk ke APBD kita. Kemudian juga terkait masalah agrobisnis, beliau sudah menjalankan di mana-mana perkebunan dan pertanian. Tentu didukung dengan infrastruktur yang ada. Mungkin Bapak bisa menambahkan? Ya, tentu tadi kita berbicara persoalan penanganan vaksin dan penyehatan daripada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kota Baru, bahwa sebenarnya pertanyaan ini tadi adalah seputar daripada bagaimana memilih. Ada beberapa antara lain yang dilemparkan ke daerah tentang masalah perobatan yang vaksin yang akan keluar. Sebenarnya itu tadi, tapi jawabannya lain, sehingga kita akhirnya... Waktu habis, terima kasih. Kesempatan berikutnya silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi komentar yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 1. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana memulihkan ekonomi setelah situasi pandemi. Nah, makanya saya menjawab, kami akan meluncurkan stimulus ekonomi. Itu akan mampu mengentaskan kemiskinan. Karena itu kan begitu kita kasih alat, dia langsung ini. Intinya program-program itu saya juga sudah berbuat. Tapi ketika saya masih menjadi anggota legislatif, kalau saya menjadi bupati, itu mungkin lebih dahsyat lagi nantinya. Karena saya memiliki sinergi dengan provinsi dan juga dengan pusat. Terhadap vaksin nanti yang diinikan banyak ditolak oleh masyarakat. Dulu-dulu juga begitu. Vaksin flu burung, vaksin flu babi, itu ditolak masyarakat. Itu tinggal bagaimana kesiapan pemerintah daerah memberikan pembelajaran, memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat mau menerima itu. Yang penting kan itu produknya halal, ada anunya nanti, pasti itu keluar nanti dari fatwa MUI. Itu yang biasanya menjadi masalah, karena itu kan dipolitisir bahwa vaksin itu nanti begini. Jadi nanti tugas pemerintah memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang vaksin itu. Kalau tidak pakai vaksin tentu kita berbahaya terjangkiti virus ini. Virus ini sebetulnya tidak terlalu berbahaya, tapi kalau yang terjangkit itu lansia, kemudian juga ada penyakit bawaan, itu dia berbahayanya. Saya dulu sama anak saya juga terjangkit virus ini, nggak tahu saya dapatnya dari mana, tapi karena OTG nggak jadi problem. Bisa nanti bisa karantina mandiri. Nah, apalagi nanti kalau ada vaksinnya, saya rasa situasi pandemi ini akan bisa kita atasi. Terima kasih. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk bertanya. Tetapi sebelumnya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 1. Waktunya bertanya adalah 1 menit. Dimulai dari sekarang. Visi misi paslon nomor 2 pada saat menjabatkan itu agrobisnis. Tapi dalam nomor 1 ini agrobisnis. Tapi dalam perjalanan saya tidak pernah melihat itu industri yang menggunakan produk pertanian. Kemudian produksi pertanian juga ini turun tajam ini pada tahun 2018. Padahal pada tahun 2016 itu terus naik, 2016 90.000, kemudian 107, pada tahun 2018 nyungsep 40.000, kemudian 20.000. Ini menunjukkan bahwa penanganan pertanian yang menjadikan visi misi ini tidak maksimal. Padahal ini yang senantiasa digaungkan keberhasilannya. Belum lagi kalau pariwisata itu baru men-trigger perekonomian. Kalau yang datang tuh wisatawan Nusantara atau Wisman. Kalau
wisatawan dari kalangan-kalangan sini, Kalimantan Selatan, itu tidak akan berpengaruh besar. Waktu habis. Silakan pasangan calon nomor 1 Baik, saya untuk tanggapi menjawab daripada- atau menanggapi pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh pasangan calon nomor 2. Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak moderator sudah memberikan kesempatan. Kami akan menjawab apa yang dilemparkan daripada paslon nomor 2. Tentu ini sangat memilukan juga karena mengeritik pemerintah, tapi beliau mengeritik dirinya sendiri karena dulu visi misi itu adalah saya bersama-sama. Tentunya sangatlah tidak elok kalau itu disampaikan. Karena itu bagaimanapun mencoreng nama Anda sendiri, karena visi misi itu kalau dianggap itu tidak jalan. Tapi real hari ini bukti kita melihat bagaimana wisata yang sudah maju, yang dulunya tidak ada. Bapak lihat wisata Siring Laut yang dulu hanya ditempati dengan gelap gelita, terus kemudian melihat Pantai Kedambaan, itu harus dibuka mata yang luas. Kalau tidak sampai bisa melihat bagaimana melihat Siring Laut yang menjadi kebanggaan hari ini, bagaimana kita melihat Gunung Meranti yang begitu hebatnya hari ini, begitu jauh perubahannya dibanding sebelum kita dulu hadir. Nah ini kan harus diakui, karena mungkin Anda juga sendiri pernah duduk di Siring Laut juga, tidak menampilkan diri, tapi melihat bagaimana perkembangan Siring Laut hari ini yang cukup menjadi fantastis yang dilihat orang, bisa mendatangkan orang yang sampai beratus-ratus ribu, sampai orang hari ini datang ke Kota Baru. Juga tidak hanya itu, hanya menambah PAD daerah kita dari Siring Laut. Kita contoh Siwok aja yang sudah disampaikan kemarin, dalam beberapa bulan aja sudah bisa menghasilkan uang sampai 1 miliar lebih. Nah ini kan suatu kebanggaan kita. Tentu pertanian yang tadi disampaikan, pertanian hari ini alhamdulillah saya ada beberapa tempat yang saya berikan. Kita contoh ada di Pamukan Utara, adalah di Bakau, terus kemudian di Pudi, kemudian juga ada di Salino, juga ada di, ini semuanya berhasil yang saya berikan, sampai dia bisa mendapatkan sampai 7-8 ton. Waktu habis, terima kasih. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk mengomentari jawaban yang diberikan oleh pasangan calon nomor 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya memang berada di pemerintahan, tapi tahun 2016-2017. Di sini produksi tahun 2016 itu 90.954. Kemudian pada tahun 2017 itu 107.286. Kemudian pada tahun 2018 turun dia ini. Ini artinya keberadaan saya kemarin sangat bermanfaat bagi pemerintahan ini. Tapi jika kemudian saya tidak terpakai lagi di tahun 2017 karena hak kewenangan saya kemudian dikebiri, itulah menjadi persoalan. Karena itulah nanti di sesi pemerintahan kami nanti, jika kami diberikan kepercayaan oleh rakyat atas ridho Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberdayakan wakil kami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan. Saya terpaksa menyatakan ini karena Pak Bupati, Pak Paslon 1 senantiasa manukan ini kan. Memang kalau saya berada di ini, jembatan saya yakini itu mungkin ada progresnya. KEK kalau saya masih berada di pemerintahan, masih saya diberikan kepercayaan, tidak dikebiri hak-hak dan kewenangan saya yakin itu semua bisa kita tuntaskan. Begitu juga KEK. KEK itu apabila berhasil kita dikepreskan oleh Presiden, ini sangat luar biasa pengaruhnya terhadap perekonomian Kabupaten Kota Baru, karena tidak saja dia berdampak di Kabupaten Kota Baru, tapi secara regional Kalimantan dan juga nasional bahkan internasional, karena core-nya di situ nanti ekspor impor. Nah posisinya sekarang KEK itu tidak dia di presiden, karena memang usulan ke presiden itu belum ada, karena belum Adaro sebagai ujung tombaknya itu belum mengajukan karena belum ada kesepakatan ini. Saya hanya ingin menjelaskan, artinya kan visi misi ini memang kondisinya. Waktu habis, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk mengomentari jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, moderator tadi sudah
diberikan kesempatan kembali. Ini nanti akan kami minta narasumber pilotnya mengenai data yang dapatkan, sehingga karena kita tahu bahwa kami bekerja dan terjun langsung melihat, sehingga kami bisa mengklaim karena ini adalah kerja kami yang sudah kami lakukan yang namanya pertanian. Tidak mungkin kami sampaikan di sini kalau pertanian itu tidak meningkat. Tentu pasti meningkat karena real yang kita lihat dan tidak kita tampilkan, masyarakat bisa merasakan. Dan ini bukan hanya kita berbicara di atas kertas, tapi ini adalah kenyataan yang ada. Boleh kita cek di Pudi, boleh kita cek di Bakau, boleh kita cek di mana di Salino, bisa kita cek juga yang ada di Brangas. Ini semua suatu keberhasilan yang saya dapatkan, bukan hanya janji-janji, bukan hanya, tapi ini adalah kenyataan yang bisa dirasakan. Tadinya hanya dapat boleh dibilang 3 hektar dalam 3 ton dalam 1 hektar, hari ini bisa dia dapatkan sampai 6 sampai 7 ton. Bahkan kita lihat di Pudi, di pantai sendiri aja ini bisa sampai mendapatkan 9 ton sampai 11 ton. Sampai saya buatkan penggilingan padinya sendiri, setim pemanasnya saya buatkan sendiri di sana karena keberhasilannya yang ada. Sehingga ini boleh dilihat, bukan saya hanya bicara, tapi boleh dilihat ke seberang, di pantai. Apa yang dilakukan daripada masyarakat pantai, suatu keberhasilan. Bahkan hari ini hanya berasnya aja yang boleh dibilang tidak ada. Orang sudah berdoyong-doyong untuk membelinya. Bahkan dia membuat produk sendiri. Nah begitu juga yang ada di Pudi. Di Pudi itu dari dulu tidak pernah ada berhasil. Tapi di tahun 2019 tadi itu suatu keberhasilan dan kebanggaan oleh masyarakat dari Pudi. Karena sudah menemukan. Kita memasuki segmen terakhir, yaitu penyampaian closing statement atau penyampaian pernyataan penutup. Masing-masing calon akan menyampaikan pernyataan penutup selama 4 menit. Pada segmen ini, kita akan awali dengan pasangan calon nomor 2. Silahkan pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kepada seluruh warga Bumi Saijaan Kabupaten Kota Baru, bahwa saya dipilih oleh Bapak Insinyur Haji Burhanuddin untuk mendampingi beliau. Saya melihat bahwa salah satu politisi yang banyak di Kota Baru ini yang baik-baik, salah satunya adalah Pak Insinyur Haji Burhanuddin. Saya sangat berbahagia sekali, sangat senang sekali bersamaan dengan beliau, karena waktu sama-sama bertugas saya di DPR, beliau di eksekutif, itu saya lihat kinerja beliau untuk membangun Kabupaten Kota Baru ini sangat bersemangat sekali. Oleh karena itu, di samping kami juga dipasangkan oleh masyarakat Kabupaten Kota Baru, maka kami menawarkan bahwa kami berdua akan menjadi pemimpin yang melayani dan pemimpin yang membawa perubahan, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kota Baru, dan karakteristik itu ada pada Insinyur Haji Burhanuddin dan Dr. Andes Haji Bahrudin. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember nanti jangan lupa coblos nomor 2. Terima kasih. Kami hadir mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati semata-mata berniat ingin membangun daerah ini agar maju, kemudian masyarakatnya sejahtera. Karena jika dibandingkan dengan 12 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, Kota Baru ini paling kaya, memiliki sumber daya yang komplit. Kalau di hulu sungai itu hanya ada danau panggang, kemudian mungkin peternakan itik, persawahan.
Sementara kita ada kekayaan lautnya, ada kekayaan daratannya, di perut buminya juga luar biasa, ada tambang, migas, biji besi, dan sebagainya. Tapi kondisi ini masih keadaannya belum banyak perubahan. Karenanya kami hadir menawarkan sebuah konsep yang kami sampaikan di dalam visi misi, dan hakul yakin Kota Baru akan berubah. Kenapa berubah? Karena kami memiliki komitmen untuk membangun daerah ini dengan sungguh-sungguh. Saya tidak butuh jabatan. Kalau saya menginginkan jabatan, satu tahun perjalanan pemerintahan kita ketika Pak Bupati saat itu mau dijatuhkan, sayalah yang menjadi bentengnya. Masih ada saksi di sini. Tapi saya pada saat itu ketika ditawari untuk menggantikan, saya dengan bijak mengatakan, saya tidak bersedia menjatuhkan bupati melalui instrumen politik. Kenapa? Karena beliau melamar saya, dan juga ini masih 1 tahun. Berikan kesempatan kepada beliau untuk menuntaskan segalanya, gitu kan. Itu bukti bahwa kami tidak punya ini. Kami juga tidak punya usaha. Kami juga tidak mau mencari harta. Karena bagi kami apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah lebih dari cukup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau bersyukur kata Allah atas nikmatku, maka akan aku tambah. Jika engkau kufur akan nikmatku, maka jagalah azabku. Waktu habis. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktunya sama 4 menit, dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menyapa dulu masyarakat Kabupaten Kota Baru dimanapun berada. Bapak Ibu dan sanak sabarataan, aga kareba, apa karewa, nyapa habar, sedulur sedoyo, horas, Kabupaten Kota Baru maju. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Haji Said Djafar Al-Idrus tentang pentingnya sinergitas kebersamaan untuk mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera. Dalam kesempatan ini kami ingin kembali mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Kota Baru, marilah kita bersama untuk membangun kebersamaan dan terus menjaga kerukunan untuk mewujudkan moto Saijaan, yaitu seia, sekata, sepakat, satu tujuan. Sebagaimana filosofi Sapulidi, bila dia sendiri akan mudah patah, namun bila dia bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang dapat berguna untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Sama halnya dengan koalisi Saijaan Bersatu, bersama rakyat kita menang. Semua elemen akan saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan Kota Baru yang maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti sebelumnya, kami akan membacakan lagi pantun sebagai titipan dari rekan-rekan. Siring laut nyaman dipandang, ke Goa Lowo hati pun senang. Nomor 1 insya Allah menang, para wisata semakin berkembang. Selanjutnya, makan jepa dengan ikan tenggiri, minum kopi wan sanggar gumpal. SDA Arul tak obral janji, pilihan pasti kaum milenia. Satu lagi, Teluk Tamiang pasirnya putih, liang udut airnya jernih. SDA Arul yang pian pilih, kami ucapkan terima kasih. Mungkin demikian dari ulun, ada tambahan dari... Baik, pada seluruh warga Kabupaten Kota Baru yang berada di pelosok, mau di desa,
dan di kecamatan pada hari ini. Mudah-mudahan kami nanti akan diberi kesempatan untuk satu kali lagi, maka sesuai dengan program kami akan kita sampai lanjutkan kembali untuk pembangunan Kabupaten Kota Baru. Dan tentu saya tidak akan berjanji-janji, ini adalah proses sudah berjalan, tentu tinggal melanjutkan aja. Kalau yang nantinya kalau cuma janji belum tentu bisa diwujudkan. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kami berdua dengan pasangan yang serasi, tinggi sama, ya kan, gemuk sama, ya kan. Ini adalah seperti pinang dibelah dua. Mudah-mudahan kami bersama-sama berdua ini terus sampai menyelesaikan nanti tugas kami di pemerintah. Mudah-mudahan dari seluruh masyarakat kita Kabupaten Kota Baru akan memajukan Kota Baru dan warawisata kita lebih berkembang lagi. Terima kasih seluruh warga Kabupaten Kota Baru. Waktu habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada semua pasangan calon pada malam hari ini.